Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang salat zuhur rahimakumullah. Hidup ini adalah kumpulan kepingan-kepingan dan lembaran-lembaran ujian. Peristiwa hakikatnya semua adalah ujian. Baik peristiwa itu yang kita suka, yang kita sering sebut dengan kebaikan, atau peristiwa yang tidak kita suka, yang kita sering sebut dengan keburukan. Semua itu adalah ujian. Yang dengan ujian itu Allah ingin menilai siapakah yang terbaik di antara kita dalam menyikapinya. Yang menyikapinya benar, maka imannya benar dan berhak mendapatkan balasan keridhaan Allah berupa ampunan, rahmat, dan surga. Yang menyikapinya dengan emosional, dengan nafsunya, bukan menuhankan Allah, menuhankan nafsu, maka dia gagal dalam memahami hidup, dalam menjalani hidup, dalam menyikapi hidup. Padahal hidup di dunia ini bukan tujuan. Semua kita bakal mengalami kematian. Maka Allah menginformasikan kepada kita di dalam surah 21, surah Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Di ayat ini di awal kita disadarkan, diingatkan Allah agar menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya di dunia. Hidup ini hanya sementara. Yang mana semua kita suka atau tidak pasti harus menerima, dipaksa atau tidak terpaksa, dia harus menerima kematian. Bisa dalam usia muda, bisa dalam usia tua, bisa tanpa sakit, bisa melalui sakit, itu urusannya Allah. Tugas kita bukan memikirkan kenapa saya harus mati, kenapa saya harus hidup. Tugas kita adalah diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah dengan segala kebesaran dan kesempurnaannya, lalu menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan dalam hidup ini, alam semesta ini, untuk beribadah kepada Allah yang nanti akan kita tuai hasilnya di akhirat berupa ridha Allah, ampunan, rahmat, dan surga. Kemudian setelah Allah mengingatkan tentang kematian, Allah menyebutkan lagi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan adalah sesuatu yang kita nggak suka menurut selera hawa nafsu. Kebaikan adalah sesuatu yang kita suka menurut selera diri atau nafsu. Fitnatan itu hanya sebatas ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bukan semata-mata cuma pulang saja, tetapi dikembalikan untuk mendapatkan penilaian, balasan, perhitungan dari semua sikap yang kita lakukan terhadap keburukan dan kebaikan yang Allah hadirkan di hadapan kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung besar kecilnya ujian. Makin besar pahalanya, yaitu syaratnya harus siap lulus menghadapi makin besar ujiannya. Tapi aneh kan diantara kita, banyak yang tidak mau mendapat ujian, artinya tidak mau mendapat pahala besar. Allah berjanji akan memberikan pahala besar dengan syarat dia lulus menghadapi ujian besar.
Jangan mimpi pengen dapat pahala besar tapi tanpa harus ada ujian yang besar. Gak pengen ujian tapi pengen lulus, gak bisa. Kalau pengen lulus harus menghadapi ujian dulu. Makin sulit ujiannya, makin tinggi derajat dan pahalanya. Makin ringan ujiannya, makin kecil derajatnya dan pahalanya. Kemudian hadis itu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Kaum di sini itu adalah manusia. Faman radiya, siapa yang ridho dengan ujian yang ditimpakan Allah kepadanya, falahur ridho, maka Allah akan memberikan keridhaan. Apa yang disebut dengan keridhaan Allah? Yaitu pertama ampunan, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dapat surga. Itu yang disebut dengan ridho Allah. Waman sakhito, dan barang siapa yang marah ketika diuji. Marah itu ditandai dengan mengeluh, kecewa, sakit hati, tidak terima, uring-uringan, sakit hati. Maka falahu sukhtu, maka dia akan dimurkai Allah. Bentuk murka Allah adalah dia tidak mendapat ampunan, dia mendapat kemarahan dan dilemparkan ke dalam neraka. Apakah ridho Allah di dunia ada? Apakah murka Allah di dunia ada? Ada. Murkanya Allah di dunia bentuknya hati kita gelisah, takut, resah, tidak tenang. Intinya menderita. Mau susah, tidur susah, makan tak enak, jengkel terus, hawanya gak pernah tenang jiwanya. Yang disebut ridho Allah adalah orang yang menghadapi apapun perkaranya tenang, sikapnya tenang, kemudian tidak kecewa, tidak marah, tidak sakit hati. Itu tanda Allah ridho kepadanya. Saudaraku seiman rahimakumullah, jadi contoh kecil saja masalah, misalnya ujian yang kecil pahalanya kecil, ujian yang besar pahalanya besar. Kita misalnya pengen punya istri yang enggak comel, enggak ngeyel, enggak cerewet dan bawel, pengennya. Semua orang pengen begitu. Lalu kemudian ada orang yang mendapatkan istri yang solehah sehingga relatif tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Lalu kemudian si suami tidak perlu memiliki sifat sabar. Kenapa? Dalam arti sabar menghadapi istri. Enggak perlu ada yang dimarahi, enggak perlu ada yang membuat kesel. Apapun istrinya ngerti sendiri, nggak usah dibilangin, nggak usah disuruh, pokoknya semua dilakukan dengan baik. Relatif kita tidak marah. Jadi ujian di situ tidak ada dari seorang istri. Maka pertanyaannya, jika istrinya soleha dan berbuat baik, itu pahala siapa? Itu kan pahala istri, bukan pahala suami. Suami pahalanya ya dari kebaikan suami. Kalau ada suami yang baik hati kepada istrinya, baik itu mungkin suaminya lemah lembut, murah senyum, dermawan, penuh cinta, dengan sebab istrinya baik, solehah, maka pahala yang didapatkan suaminya kecil. Karena dia tidak ada tantangan. Sampai-sampai dalam training kesuksesan kita sering disampaikan, sering mendengar seorang trainer mengatakan, jadikanlah kesulitan dan rintangan sebagai tantangan untuk meraih kesuksesan. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Jika kau menang dan berhasil, kau lulus dan sukses. Ketika istrinya mungkin udah bawel, comel, ngeyel misalnya, tapi suaminya sabar, tenang, memaafkan, membimbing dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, tentu pahalanya berbeda dengan yang tadi suaminya baik karena istrinya baik. Ini ada seorang suami yang baik padahal istrinya cerewet atau sering ngeyel, tapi suaminya sabar memaafkan. Maka itu suami yang pahalanya super besar. Saudaraku seiman rahimakumullah, itu yang disebut dengan ujian makin berat, makin besar pahalanya. Dan suami yang demikian tadi namanya suami yang mulia di mata Allah. Kalau yang tidak sabar, ya sudah diceraikan barangkali, cari lagi yang lain. Ternyata kalau memang watak dasar si suami nggak punya sifat sabar,
dengan perempuan yang manapun selalu saja ada salahnya, ada kurangnya, akan ada ribut terus. Tidak ada manusia sempurna. Dengan istri yang barunya lagi, mungkin awalnya suka karena cantiknya. Waktu belum menikah mungkin, ya namanya belum menikah. Biasalah bahasa-bahasanya indah. Tapi setelah menikah berjalan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, biasa sifat kurangnya akan kelihatan dan nongol. Kalau suami dasarnya wataknya tidak sabaran, marah kembali, tidak terima lagi, ribut lagi, cerai kembali. Ini tidak hanya dalam persoalan rumah tangga, semua aspek dan lini kehidupan. Tetapi sayangnya manusia menganggap apa-apa yang baik menurut selera dirinya itu bukan ujian. Ternyata diberikan uang yang banyak, badan yang sehat, wajah yang tampan, otak yang cerdas atau muka yang cantik, anak yang berprestasi, itu kalau tidak membuatnya semakin bersyukur kepada Allah, semakin berterima kasih kepada Allah, semakin mengagumi Allah, semakin banyak kebaikannya dan memberi manfaat kepada sesama, malah membuatnya angkuh, sombong, bangga diri, menepuk dada, merasa diri lebih baik dari yang lain, semua tidak membawa manfaat bagi dirinya. Justru akan dimurkai oleh Allah. Apalagi orang menyangka ketampanannya, kekayaannya, kepandaiannya dianggap muncul dari kehebatan kemampuan dirinya. Sungguh Allah murka. Kenapa? Dia tidak mengakui karunia-Nya Allah, seolah-olah ini karya saya, ini kehebatan saya. Terus yang menciptakan Anda itu siapa? Yang menciptakan otak, hati, pemahaman, tenaga, hidup itu siapa? Semua yang dari Allah diakui sebagai milik dirinya dan karya dirinya. Allah murka. Itu juga ujian. Jadi ketika orang diuji dengan ketampanan, kekayaan, kecerdasan, tiba-tiba angkuh, sombong, merendahkan orang lain yang dianggap lebih miskin, lebih jelek, lebih bodoh, maka dia akan masuk neraka. Yang kaya itu, yang sombong itu. Saudaraku rahimakumullah, maka semua yang ada peristiwa ini adalah ujian. Nah, menyikapi ujian ada dua. Jika ujian itu sesuatu yang tidak kita suka, lalu kita sabar, maka itulah iman yang sesungguhnya. Jika ujiannya berupa sesuatu yang kita suka, lalu kita bersyukur, tetap rendah hati, ibadah kepada Allah, tekun dan memberi manfaat kepada sesama, tidak merendahkan orang, itu yang disebut syukur. Inilah iman. Jadi baik itu dikasih ujian keburukan atau dikasih ujian kebaikan, semua hakikatnya baik di mata Allah. Lihat di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-24. Waman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalik fala yamunna illa nafsah. Jika mendapati kebaikan, hendaknya kamu memuji Allah. Jika kau dapati keburukan, jangan salahkan siapapun. Salahkan dirimu sendiri. Contoh misalnya istrinya ngeyel, suaminya marah-marah, melotot, membentak, memukul. Suaminya salah. Suaminya nggak terima dibilang salah, kata ustadz. Loh, jelas-jelas kok Pak, istri saya melawan. Ya saya marah, saya pukul. Bapak emang memukul bener? Bapak emang memarahi, melotot, membentak bener? Ya salah. Ya karena ini salah. Ya dua-duanya salah, nggak ada yang bener. Maka seandainya istrinya salah, Bapak bisa sabar dan memaafkan, Bapak baru disebut bener. Dan itulah yang pahala besar diraih. Itu artinya apa? Ini ada faktor yang perlu diperbaiki yang namanya iman. Kita berbuat baik, pengen mendapat balasan di dunia dari manusia, ataukah pengen mendapat pahala besar di sisi Allah? Itu masalahnya. Maka di sini ada tuntutan percaya kepada Allah dan percaya kepada akhirat. Kalau nggak percaya kepada Allah sama akhirat, ya semua yang kita lakukan maunya dibalas di dunia, selesai, mati, nggak ada akhirat karena nggak percaya. Tapi kalau percaya kepada akhirat, biarlah saja kalau di dunia ini ada orang yang jahat kepada saya, tapi yang nanti kalau mati saya akan mendapat pahala di akhirat. Yang jahat nanti akan kena hukuman. Kita maunya harus dituntut, dihukum di sini. Ya kalau urusan memang urusan yang berat dan
ada pasalnya ya, di dunia boleh menuntut, tapi kalau memaafkan jauh lebih baik. Menuntut boleh, bukan tidak boleh, tapi kalau menanyakan boleh, kan di atas boleh ada sunnah, di atas sunnah ada wajib. Kita seringkali bertanyanya begini, emang nggak boleh? Kalimat itu kalimat rendah. Kenapa kita tidak menanya, emang nggak sunnah, emang nggak wajib? Contoh, duduk di pinggir jalan Pak, jangan suka duduk di pinggir jalan. Nanya dengan sedikit kesel, emang nggak boleh? Duduk di pinggir jalan boleh, nggak dosa. Tapi kan nggak pahala. Kalau pengen pahala, duduk di masjid, duduk di hadapan Quran, duduk di depan ulama, duduk di majelis taklim itu wajib. Jangan banyakkan nonton TV. Emang nggak boleh? Kan nggak haram. Pertanyaan emang nggak boleh itu orang yang imannya teramat rendah. Kenapa? Karena kalimatnya ingin mencari sesuatu yang disukai nafsu, yang dibolehkan, bukan mencari yang disunnahkan, bukan mencari yang diwajibkan. Lalu umurnya dihabiskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh untuk kesenangan hawa nafsu. Coba cari yang sunnah-sunnah, coba cari yang wajib-wajib. Inilah yang cara setan membuat orang diulur-ulur waktunya sampai saatnya ajal datang. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah semua peristiwa, semua kejadian itu bentuk ujiannya Allah. Ujian itu disikapinya ada dua. Jika ujian itu kita suka, maka kita bersyukur, yaitu menggunakan pemberian yang kita suka itu untuk berbakti kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama dengan tetap menjaga hati yang lemah lembut dan rendah hati. Maka itu namanya iman. Kalau ujiannya berupa sesuatu yang kita tidak suka, sabarlah barang sejenak di dunia ini. Maafkanlah orang lain, maka engkau naik derajatnya di sisi Allah hampir sama dengan derajatnya Nabi. Itulah Anda orang takwa, itulah Anda orang mulia. Dan nanti setelah kematian datang, engkau berhak mendapatkan trofi piala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Penutupnya nanti adalah Bapak bisa lihat surat 64 At-Taghabun ayat yang ke-11. Semua musibah kejadian itu dari Allah. Barang siapa yang beriman, yaitu ridho, yaitu nerimo, maka dia akan diberi hidayah. Juga surat yang lain Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kau tidak suka dengan sesuatu, padahal yang kau tidak suka itu padahal baik buatmu. Boleh jadi kau suka sesuatu, padahal yang kau suka ternyata akan menjeratmu, menjerumuskanmu ketika engkau angkuh dan lupa kepada Allah serta sombong. Sekian, mudah-mudahan Allah memberikan kita iman yang kuat, ibadah yang istiqomah, dan besok kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mendapatkan ampunan dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.